Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai alternatif penataan ruang kelas dan mengorganisasi tempat duduk siswa di kelas dasar. Nah, bahwasannya Akang Teteh dalam materi kali ini saya tidak sendirian. Terdapat beberapa rekan. Rekan pertama saya ada Image DC Damanik, kemudian ada Magdalena Ersa, yang ketiga Nesa Sepila Ramlan yaitu saya sendiri, dan yang ketiga yaitu Yasindra Fitriani. Akang Teteh untuk mempersingkat waktu, mari kita memulai kematerian yang akan dibahas oleh kita bersama. Dan pemateri yang pertama ada Yasinta, membahas mengenai macam-macam organisasi tempat duduk di ruang kelas. Untuk Teh Yasinta, waktu dan media saya persilahkan. Materi kali ini mengenai macam-macam organisasi tempat duduk di ruang kelas. Nah, penataan tempat duduk yang penting dilakukan oleh guru agar dalam mengorganisasi kelas pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Menurut McVetta pada tahun 1978 telah membagi model penataan tempat duduk menjadi 3 model, yaitu ada tradisional arrangement atau bentuk klasik, ada horseshoe arrangement bentuk tapal kuda atau huruf U, dan modular arrangement bentuk kelompok. Nah, menurut Lambert dan Black tahun 1980 dalam Slivko tahun 2008 yang telah memodifikasi 3 bentuk lain dari penataan tempat duduk siswa dalam istilah lain, yaitu rows atau baris, cluster atau kelompok, dan circle melingkar. Pada dasarnya, dengan diadakannya pengorganisasian tempat duduk itu bertujuan untuk memudahkan guru dan siswa untuk berinteraksi, dan pengembangan modelnya pun akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Maka pengorganisasian tempat duduk pun termasuk dalam mengelola kelas, karena dengan pengelolaan kelas diharapkan membangun suasana belajar lebih terbangun, sehingga akan mudah tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, berikut ini adalah bentuk-bentuk penataan kelas yang telah diteliti oleh McCorsky dan McVetta pada tahun 1978. Yang pertama itu ada bentuk baris atau klasikal atau juga bisa disebut tradisional. Nah, menurut Roy tahun 2014, bentuk penataan kelas atau tempat duduk klasikal traditional sitting arrangement merupakan bentuk penataan tempat duduk model baris yang membatasi interaksi antara siswa dan guru, serta mendorong terjadinya proses belajar yang independen. Nah, yang kedua itu ada berbentuk U. Bentuk penataan lain yaitu bentuk penataan huruf U. Nah, bentuk ini sering disebut formasi tapal kuda. Berikut bentuk ini lebih efektif dibandingkan dengan bentuk tradisional yang ditinjau dari interaksi-interaksi yang merata antara guru dengan siswa. Nah, Rosenfeld, Lambert, dan Black tahun 1985 dalam Bonus dan Riordan tahun 1998 menjelaskan bahwa the circle of U-shaped sitting configuration also produce a greater amount of social interaction, but was found particularly useful in a lesson design where the goal was to promote a discussion. Atau bentuk U sebagai mana dinyatakan Rosenfeld dan yang lainnya memberikan penjelasan bahwa bentuk U dapat meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa. Nah, yang ketiga itu, yang terakhir, itu ada bentuk modular atau mengelompok. Nah, bentuk penataan tempat duduk lain yaitu bentuk modular. Bentuk ini menyerupai tempat duduk diskusi. Setiap siswa dapat berinteraksi dengan individu lain. Nah, penataan dengan pengelompokan dapat memberikan intensitas interaksi antara siswa dengan guru dan meningkatnya terutama pada interaksi sosial antara siswa dengan siswa lain. Terima kasih Teh Yasinta yang telah memaparkan pemateriannya. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ima, mengenai kelebihan dan kekurangan dari ketiga bentuk atau posisi duduk. Untuk rekan saya Image,
Waktu dan media saya persilahkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari ketiga bentuk atau posisi duduk, yaitu yang pertama, bentuk baris atau klasikal atau tradisional. Kelebihannya, peserta didik terjangkau oleh pandangan guru. Kelas tampak lebih teratur dalam rapi, dan guru dapat mengawasi dari depan. Kekurangannya, cenderung teacher-centered. Siswa yang tempat duduknya di belakang biasanya tidak dapat menerima pelajaran secara maksimal. Yang kedua, bentuk U. Kelebihannya, guru dapat menjangkau seluruh peserta didik sehingga pembelajaran dapat maksimal. Kekurangannya, kondisi ini digunakan untuk kelas yang jumlah siswanya tidak terlalu banyak. Yang ketiga, bentuk modular atau mengelompok. Kelebihannya, peserta didik dapat mendiskusikan masalah belajarnya dengan siswa satu kelompoknya dan dapat leluasa berdiskusi dengan teman dalam kegiatan belajar dengan baik. Kekurangannya, kondisi kelas biasanya ramai dan peserta didik cenderung banyak mengobrol. Guru akan selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan baik jika guru mengatur ruang kelas untuk memungkinkan pergerakan yang teratur, mempertahankan distraksi seminimal mungkin, dan menggunakan ruang yang tersedia secara efisien. Menurut Caroline dan Edmund pada tahun 2015, ada 4 kunci bagi guru untuk melakukan pengaturan ruang kelas yang baik, yaitu yang pertama, jadikanlah wilayah sirkulasi dan mobilitas siswa tinggi dan bebas dari kemacetan. Yang kedua, pastikan setiap siswa dapat dipantau dengan mudah oleh guru. Yang ketiga, menjaga agar instrumen pengajaran yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah diakses. Dan yang keempat, pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat presentasi dan tampilan seisi kelas. Dengan menerapkan tiap-tiap komponen dalam 4 kunci tersebut akan membantu guru dalam merancang pengaturan ruang kelas sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Terima kasih kepada rekan saya Ima yang telah menyampaikan kematerian yang sangat jelas. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Magdalena mengenai penyesuaian organisasi tempat duduk dengan metode pembelajaran dan pelayanan optimal peserta didik. Kepada Teh Magdalena, waktu dan media saya persilakan. Baik, selanjutnya mengenai penyesuaian organisasi tempat duduk dengan metode pembelajaran dan pelayanan optimal peserta didik. Penyesuaian organisasi tempat duduk memiliki peranan penting dalam konsentrasi belajar peserta didik. Pengaturan tempat duduk dapat dilakukan secara berubah atau fleksibel, dengan memposisikan sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan pengajar yang efektif dan efisien. Hal ini berkenaan juga dengan bagaimana penyesuaian organisasi tempat duduk dengan metode pembelajaran yang akan digunakan. Adapun beberapa metode pembelajaran yang biasanya dan sering digunakan guru sebagai teknik atau cara untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di kelas. Berikut penjelasan mengenai metode-metode pembelajaran yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pertama, metode konvensional atau metode ceramah. Metode ini diterapkan dengan cara guru layaknya sebagai orang yang berceramah dalam menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. 2. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas, dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. 3. Metode pembelajaran tanya-jawab. Metode ini merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Kelima, metode penugasan. Metode penugasan merupakan metode pembelajaran di mana guru memberikan tugas kepada peserta didik, baik itu tugas bersifat individual maupun kelompok dengan tujuan untuk merangsang agar peserta didik aktif belajar. Guru dapat mengorganisasikan tempat duduk dengan cara memahami rencana kegiatan yang akan dilakukan.
dengan berdasarkan metode pembelajarannya. Adapun penyesuaian tempat duduk dengan metode pembelajaran untuk mencapai pelayanan optimal peserta didik adalah sebagai berikut. Tempat duduk dengan bentuk baris, klasikal atau tradisional. Penyesuaian organisasi tempat duduk ini cocok dengan metode pembelajaran ceramah, yang mana pembelajaran terpusat pada guru, karena posisi guru ada di depan kelas dan peserta didik pun mengarah pada guru. Bisa juga digunakan untuk metode pembelajaran tanya jawab. Yang kedua, tempat duduk bentuk U atau tapal kuda. Penyesuaian organisasi tempat duduk ini juga cocok dengan metode pembelajaran demonstrasi. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Yang ketiga, tempat duduk dengan bentuk modular atau mengkelompok. Penyesuaian organisasi tempat duduk ini cocok dengan pembelajaran atau metode pembelajaran, diskusi, dan penugasan. Peserta didik bisa dengan leluasa melakukan kegiatan diskusi dengan kelompoknya maupun pengerjaan tugas yang diberikan secara berkelompok dengan posisi tempat duduk modular ini. Terima kasih kepada Teh Magdalena yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya mengenai tujuan tata ruang kelas secara khusus akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengaturan ruang kelas merupakan bentuk dari kemampuan guru dalam memanajemen kelas dan menciptakan iklim pembelajaran yang baik bagi siswa. Sehingga tujuan pokok menata ruang kelas adalah untuk menciptakan dan mengarahkan kegiatan siswa serta mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabotan, pajangan, ataupun barang-barang lain di dalam kelas. Pengaturan kelas yang baik akan melahirkan interaksi belajar mengajar yang baik pula. Tujuan pembelajaran pun dapat dicapai tanpa menemukan kendala yang berarti. Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka dapat dikatakan bahwa guru telah berhasil dalam mengajar dalam kegiatan pembelajaran. Dapat diketahui dengan diadakannya evaluasi dan seperangkat item soal. Di samping itu, terdapat beberapa tujuan tata ruang kelas secara khusus yang disimpulkan di antaranya yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Seorang tenaga pendidik harus mampu mewujudkan situasi yang menyenangkan, aktif, dan tidak membiarkan siswa dalam pembelajaran yang monoton, cenderung membosankan, sehingga minat dan motivasi pembelajaran siswa tidak akan muncul apabila kelas yang kita kelola adalah kelas yang monoton. Sehingga dalam pengelolaan kelas yang kita buat, sebisa mungkin dan semaksimal mungkin harus ataupun mampu mengembangkan kemampuan siswa semaksimal mungkin. Poin yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Dapat diartikan dalam penataan tata ruang kelas, guru harus mampu mencegah hambatan-hambatan yang terjadi seperti siswa yang mengobrol, siswa yang tidur di kelas, dan siswa yang cenderung tidak aktif di dalam ruangan kelas. Poin yang ketiga yaitu guru harus mampu menyediakan dan mengatur fasilitas perabotan kelas yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan, sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Tidak hanya dalam penataan ruang ataupun tempat duduk, aspek-aspek yang mendukung di lingkungan sekitarnya harus mumpuni, sehingga terjadinya interaksi pembelajaran antara siswa dan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Dan poin terakhir yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Baik Akang Teteh, terima kasih dan sekian dari kelompok